Reda Gaudiamo. Hai Erwin. Hai Red. Aduh, lama sekali ya gak ketemu ya. Terlalu lama. Terlalu lama. Terlalu lama. Ada sebuah title. Ya. Reda Gaudiamo, seniman, pengrajin kata, pelukis cerita. Wow, goosebumps. Wow, really? Ya. Mungkin penulis mungkin iya, tapi lebih karena selama bekerja dari zaman masih kuliah sampai hari ini ya, alat kerja saya, paculnya gitu ya, cuma satu, menulis. Nah itu jadi yang tadinya hanya ya karena sebagai wartawan, jurnalis maka harus menulis. Wartawan, jurnalis, editor in chief. Jangan lupa loh itu. Oh ya. Di majalah Beken. Cosmopolitan. Ya. Iya. Terus kemudian ketika jadi publisher beberapa majalah lifestyle, semua alat kerjanya sama, Win, cuma menulis. Saya pikir kalau alat kerja saya berbeda dari satu tempat ke tempat lain, mungkin akan entah ya, mungkin nggak tertarik juga untuk menulis sesuatu gitu. Tapi karena kerjaannya memang menulis, bermain dengan kata, di iklan begitu, di majalah begitu, di corporate communication juga begitu, sehingga jadi terbiasa. Mungkin seperti Erwin dengan communication ya, karena sejak dulu kan communication, terus jadinya emang ya darah daging. Iya. Di DNA kita. Iya, tapi terus terang saya baru menyadari bahwa menulis menjadi alat kerja itu baru belakangan banget, ketika sudah mungkin sejak ketika mau lepas dari Total EP Indonesia, perusahaan migas Prancis, kantor saya yang terakhir, tuh baru terasa bahwa ternyata selama ini pekerjaan saya tuh semua terkait menulis, semuanya. Dan pada tahun-tahun itu baru saya mulai mengeluarkan buku, terus kemudian bukunya ada yang naksir untuk terbit di negeri orang gitu. Jadi baru selama ini alat kerjaku itu ya. Dan tanpa sadar sama ini diasah gitu dengan berbagai tantangan. Jadi ya akhirnya jadi itulah terus yang nempel. Akhirnya 7 buku sudah diterbitkan, dilahirkan. Ada 3 buku yang kemudian dipublish di Inggris dengan publishing dari UK. 2 buku buat anak-anak, 1 buku kumpulan puisi, kumpulan cerpen. You are so amazing. But it just happened. Saya nggak pernah merencanakan bahwa buku ini akan terbit di Inggris. Jadi ada buku ini dibawa ke pameran buku di London. Tau-taunya seorang publisher dari Inggris melihat buku itu terus tertarik, lalu dia bilang saya boleh beli rights-nya untuk terjemahkan ke bahasa Inggris. Lalu pada waktu itu saya sedang berduka cita sekali karena partner menyanyi saya baru tutup usia ya. Ari meninggal. Lalu kemudian dapat kabar itu sangat menyenangkan. Kemudian lagi senang-senang gitu dapat kesempatan untuk residensi di Inggris selama 2 bulan. Terus jadi yang ya penghiburan yang luar biasa ya. Begitulah. Terus juga jadi musisi. Iya. Kalau musisi ceritanya dari zaman kampus sudah main musik, Win. Tetapi ketika itu gue nggak tahu tuh. Oh ya. Gue nggak tahu sama sekali. Waktu gue ketemu lo kan lo jadi editor in chief. Iya betul. Dan gue nggak tahu apapun tentang kemampuan bermusikmu. Secara sengaja saya memang menyembunyikan. Dengan sengaja menyembunyikan. Jadi kegiatan menyanyi tadinya saya pikir hanya nanti kalau udah lulus kelar kayaknya nggak akan nyanyi lagi, karena itu kayaknya kegiatan nongkrong gitu ya. Ternyata setelah lulus udah mulai kerja tetap ada ajakan nyanyi, tapi saya selalu hanya bisa terima Sabtu Minggu aja. Nah beberapa kantor tempat saya bekerja itu ya lihat-lihat situasi lah ya, kayaknya kalau ketahuan nyanyi bahaya nih.
Bahayanya apa sih, Red? Bahayanya tuh dikiranya nggak konsentrasi kerja, dikiranya nanti lebih memikirkan nyanyi, lebih passionate ke menyanyi. Dan banyak perusahaan yang tempat saya bekerja kelihatannya seperti itu ya, meskipun tidak menimpa saya tapi menimpa orang lain, tapi kan kelihatan, oh ada contoh seperti itu ya, oh bahaya nih, lebih baik nggak usah. Jadi memang ditutup setutup-tutupnya gitu, rapi. Dan pada waktu itu kan nggak ada sosial media ya, belum ada sosial media, jadi ya beruntung sekali. Baru tahu ketika pindah ke perusahaan migas itulah, tiba-tiba menemukan perusahaan yang sangat mendukung apapun yang kita suka. Jadi kalau suka menyanyi itu ada kelas nyanyinya, ketika suka main gamelan ada kelas gamelan, suka menari ada kelas menari, didatangkan guru untuk itu. Saya pikir lalu ini menarik banget ya. Lalu waktu si karyawan ini punya kegiatan di luar terkait dengan bakatnya menyanyi misalnya, oh mereka nggak ribut sama sekali, itu tenang. Nah jadi tahun 2014 itu saya baru benar-benar oke, kalau gitu mari kita biarkan dunia tahu kalau saya juga menyanyi gitu. Meskipun nyanyi awalnya udah dari tahun 82 loh, lama sekali. Jadi kalau suruh pilih nyanyi dan menulis nggak bisa milih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena saling berhubungan juga kan? Saling berhubungan, apalagi nyanyian-nyanyian yang dibawakan ya, semua terkait puisi ya Win. Jadi, iya betul. Iya, jadi kayaknya sulit ya untuk memisahkan tuh, kayak gimana ya. Gue mendengar beberapa lagumu tuh tenang. Oh, makasih. Hati tenang. Iya, itu yang gue dapetin, Red. Oh, oke. Makasih loh. Iya. Senang. Sebab terus terang tidak banyak orang yang suka dengan lagu seperti itu. Jadi ketika didengar, nih lagunya gimana sih? Mau kemana sih lagunya? Mana suaranya dakik-dakik gitu ya kan? Oh, terus udah gitu, ini liriknya apa sih? Gitu kayak misalnya di restoran kita berdua saja duduk, aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput. Terus kan ngebayangin aja ilalang dan bunga rumput di restoran, ruwet ya hidupnya gitu ya kan? Iya. Kan nggak ada orang yang benar-benar yang nggak bisa menikmati dan nggak mau menikmati itu karena merasa kayak nggak ngerti, nggak tahu gitu ya. Oke. Ada orang kayak gitu dan nggak apa-apa kan. Iya. Kan marketnya beraneka ragam. Yes, iya. Kalau ini kan kecil ya. Iya. Marketnya niche. Iya, niche banget. Dan ya kayak tanaman tumbuh subur dong. Walaupun dia tidak luas gitu, tapi dia bertumbuh kan. Iya, tumbuh. Ada yang sayang dan banyak yang sayang. Ya, sangat banyak. Ya, dan senang. Ya, ada marketnya. Iya, ada marketnya. Dan itu juga salah satu yang bikin, makanya gue bilang gue nggak bisa memilih karena saling terkait gitu. Ada misalnya dalam satu event itu minta gue bicara soal buku sekaligus nyanyi. Ya udah, jadi bawa buku sembari gendong gitar gitu kan. Jadi ya sudahlah gitu. Jadi kalau orang ingin menyebutkan profesimu, apa Red profesi lo? Seniman? Mungkin ya. Ya kali ya. Seniman kali ya. Seniman ya. Meskipun kayaknya seniman gitu ya. Antik. Kayaknya sesuatu ya gitu tuh, kayak karena gue nggak berasa seniman banget sih. Gebleknya iya, tapi artistiknya not really ya kayaknya ya. Tapi itu di kepala lo Red. Oh ya? Itu ada di kepala lo. How do you say that? Karena gue kenal lo udah hampir 25 tahun. Nggak bisa kabur ya? Nggak bisa sih, terutama dalam kemampuan merangkai kata. Itu kan seni ya, kayak komunikasi kan seni. Hidup ini seni. Gue sih nggak ngebayang ya, pendapat gue. Kalau ada orang nggak suka seni, ya kering sih. Kering sih. Lurus, nggak ada belok-beloknya, nggak ada. Iya nggak? Iya. Gue rasa bakal sangat kering dan
Mungkin dia merasa itu hal yang biasa, tetapi pada satu titik akan merasa kosong dan gue mau apa ya gitu ya, mungkin ya. Ada satu yang hilang gitu. Mungkin. Yang belum dijelajah. Iya. Karena kan seni membuat kita jauh lebih menghargai banyak aspek. Oh iya, betul. Ya kan, Red? Banget. Ya kan? Ya. Kayak ngeliat karya orang itu kan sesuatu yang keluar dari ide kreatif, gagasan dia, dan kita akan memandang itu sebagai sesuatu yang indah. Iya. Dan itu ketika memandang sesuatu yang indah, itu efeknya buat kita bagus banget gitu. Kita wah, terima kasih ya sudah bikin kayak gitu dan saya bisa menikmati, terus kita dapat sesuatu dari itu. Apapun ya, pasti sebuah benda seni, karya seni itu ada vibe-nya. Itu nambah gitu ke kita. Entah berupa energi kah atau ide kreatif yang lain gitu, rasanya itu pasti ada sih. Apa sih definisi kekuatan kata-kata menurut seorang Reda? Kekuatan kata-kata? Iya, itu kan kemampuan lo ya dari zaman dulu kuliah. Kata-kata tuh hidup, Win, menurut gue ya. Hidup. Dan setiap pilihan itu, setiap pilihan yang kita buat terhadap kata atau kalimat itu menentukan rasa yang muncul ketika menulisnya dan kemudian ketika dibaca orang. Sesederhana kamu bilang, aku bisa kerja, aku bisa dapat, aku bisa dan aku dapat. Aku bisa itu seperti iya bisa gitu. Tapi kayak misalnya begitu kamu bilang aku dapat melakukan ini sama aku bisa melakukan ini, rasa dapat dan bisa itu lebih dalam dapat. Kalau bisa tuh enteng aja, iya bisa. Tapi aku dapat melakukan ini tuh kayak aku ada di dalam tuh ada inti. Jadi setiap kata tuh punya keluarga makna, punya rasa yang yang punya efek ketika kita mengatakannya, menulisnya dan membacanya. Jadi itu yang saya pikir membuat seorang penulis mungkin ya menjadi berbeda dengan yang lain. Jadi pengalaman seseorang juga ketika dia menulis, ketika dia membaca itu akan berpengaruh besar pada pilihan kata yang dia pakai, pilihan kalimat yang dia rangkai dan dia sampaikan, itu pasti punya efek yang berbeda. Itu sebabnya kita suka sama penulis A tapi tidak suka dengan penulis B. Kita mati-matian tergila-gila sama, saya misalnya tergila-gila sekali sama tulisannya Yussi Avianto Pareano misalnya. Tapi dengan penulis yang lain kayaknya satu chapter terus lelah hayatin ya kayaknya. Lelah hayati ya. Kayak gak kelar-kelar nih, mohon maaf loh gitu. Jadi ya itu saya pikir karena kata hidup ya dan ada rasanya gitu, saya pikir. Kan kata itu senjata ampuh manusia ya. Dia kayak nuklir sebenarnya menurut gua. Bisa menyihir orang dengan kata-kata yang kalau gue kan mengucapkannya dengan kata-kata. Tapi kan sebelum lo mengucapkan lo tulis kan? Betul. Dengan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang itu bisa membuat seseorang jatuh cinta, bahkan benci atau membunuhnya. Banyak kasus kan di jalan atau majikan dan yang bekerja di rumah, support sistemnya, ada kan tuh kejadian majikannya ngomong kata-kata kasar, kemudian dibunuhlah sama support sistemnya si Kang, si Mas di rumah gitu. Jadi it's a powerful weapon. It is. Ya kan ya? Dan kata-kata itu menunjukkan wawasan dan intelektualitas dan tingkat emosi seseorang. Ini menurut pemahaman gue ya, Red. Oh ya, tapi itu betul banget, betul sekali. Dan tadi setuju. Lo bilang dia hidup. Jadi bisa kayak membangkitkan orang dong berarti. Iya, kayak contoh yang tadi Erwin bilang, ketika seorang majikan mengatakan sesuatu yang menyakitkan gitu, itu masuk kan? Dia kan nggak masuk aja. Misalnya menyebut
semacam binatang gitu ya. Semut, gitu. Semut loh. Nah, ketika sampaikan gitu terus kan dia internalize gitu kan ke dalam itu. Apa? Aku semut. Apa? Dia pikir apa gitu. Itu rasaan muncul naik gitu. Karena kata semut di dia itu sangat hina, sangat rendah, sangat menyakitkan. Jadi ketika itu tersenggol, langsung naik menjadi sesuatu yang membahayakan. Tapi kalau buat dia semut hanya benda kecil hitam, kecil gitu, semut loh, wih lucu dong, berarti aku bisa banyak makan gula, aku bisa ngajak temen, bisa apa kan dia kan, karena dia hidup di pikirannya tuh bagaimana kita mau menghidupkan kata itu, bagaimana kita mau membiarkan dia tumbuh di dalam diri kita, dalam kepala kita, mau dijadikan kayak apa. Persis banget kayak yang Erwin bilang, it's a weapon gitu. Sekarang weaponnya mau buat apa? Mau buat nusuk orang atau buat masak? Ya. Atau buat motong dahan-dahan yang kering-kering gitu. Kan pilihan ya. Gitu. Pilihan bagaimana kamu menangkap kata itu dan menerjemahkan dan membawa, melihat rasanya ini gimana. Kalau misalnya itu rasa yang baik dan kamu biarkan tumbuh, dia hidup gitu ya, baik-baik aja. Tapi begitu kamu punya rasa yang ketika tangkap dan dia hidup dan menyentuh titik-titik berbahaya, ya selesai. Iya. Kata-kata itu kemudian menunjukkan situasi seseorang, tapi kan kata-kata itu bukan cuma datang dari dalam diri kan, datang dari luar kan, yang membuat kita semakin kaya akan perbendaharaan kata kan. Betul. Kata-kata itu terus bertumbuh sebanyak dan seluas dan sedalam yang kita mau kan. Dan itu dapatnya dari buku, dari film, dari ngobrol sama orang, dari lihat apapun gitu. Terus kita menyerap gitu. Dari orang tua kita, bahkan sejak kita masih di dalam perut mungkin. Ketika dia bicara, bilang sayang sama kita, itu akan terpengaruh di kita. Ketika satu hari mendengarkan kata itu, kita jadi ini membuat hati saya senang deh gitu. Tapi ada kata-kata yang bahkan ketika mendengarnya pertama kali terus kayak ketusuk gitu kayaknya. Dan kenapa ya kita bisa punya rasa itu ya? Mungkin pada satu masa kita pernah dengar itu tanpa sadar dan punya koleksi di belakang sini ya, di balik sel-sel kelabu ini ya. Iya. Berarti setelah ada beberapa kata, tinggal masalah memilihnya kan? Iya. Itu dia yang terjadi ketika kita menulis, ketika kita bicara. Dalam hal ini misalnya Erwin bicara gitu ya, kan Erwin bisa memilih. Sesederhana kita saling bicara deh sekarang. Awal gue pakai saya, Erwin pakai lo, gue, terus kemudian gue berubah jadi aku, terus gue balik ke gue gitu. Itu kan kalau dipikir-pikir rasanya seberapa santainya kita ya kan ya. Awal-awal gue berasa kayak gue harus jaim nih, gue mesti ngomong, gila di filmin loh, di podcast aku harus bersaya loh. Tapi kemudian gue biasanya nggak gini ngomong sama Erwin, gue biasanya pakai gue udah alaya gitu. Rasanya kan kayak gitu. Begitu pakai gue lo tuh kita berasa kayak kita sangat dekat. Kita berteman gitu kayak. Tapi begitu saya tuh gue meletakkan sebuah jarak yang cukup di antara kita. Begitu gue bilang kalau saya gini langsung kan jadi kayak Bo, si Reda kenapa ya gitu. Kenapa jadi resmi begini ya gitu ya. Iya. Saya ada temennya. Kalau saya gitu gimana dengan Anda? Nah, iya. Iya, saya dan Anda, aku dan kamu dan lalu gua sama lo ya. Iya. Jadi memilihnya jadi salah satu tipping point. Iya. It depends on what you feel. Iya. Waktu lo nulis banyak banget, entah cerpen, entah puisi. Kan biasanya kalau penulis tuh suka dibilang ada waktu mereka writer's block. Oh yeah, tell me about it. Yeah, like now I'm in the middle of writing writer's block. Gitu ya. Ada nggak langkah yang paling jitu
Nah, ini gue milih kata-kata jitu. Jitu. Langkah paling bukan jitu. Bukan efektif, tapi gue memilih kata jitu. Kata paling jitu, cara paling jitu adalah kalau gue ya, gue menulis yang lain. Gitu. Justru betul-betul sesuatu yang opposite banget. Jadi sekarang gue lagi bikin Nawila yang keempat. Mentoknya gila-gilaan. Gue ngerasa kayak nulis buku anak itu susahnya bukan main, Win. Susah sekali. Sementara kalau nulis kayak ini ya, ini selesai dalam 3 minggu, Win. Begitu juga buku pertama gue tuh yang bisik-bisik, itu selesai dalam 2 minggu bahkan. Cerpen yang gue tulis buat majalah-majalah tertentu tuh bisa ditungguin tuh sama editornya di samping. Cuman menulis apa? Ini. Oke. Apa ceritanya gimana? Emaknya berantem sama anaknya. Oke, siap. Bisa kayak gitu. Bisa setengah jam, bisa sejam, itu bisa kelar. Tapi nulis cerita anak, aduh buset, susah amat, susah banget. Nah, dalam kondisi kayak sekarang, writer's block, gue lagi buat sesuatu yang lain aja. Gue lagi buat dongeng anak, lebih dongeng ya gitu. Entah mau yang baca anak kecil, mau orang dewasa, pokoknya gue mau buat dongeng aja, yang benar-benar berbeda aja. Gitu. Kalau yang agak ringan-ringan, misalnya bikin Nawila 4 udah jalan separoh atau udah 3/4, terus aduh nih nutup bab ini gimana ya? Nah itu cara jitu adalah kalau gue dengar musik yang benar-benar beda banget moodnya dengan yang gue lagi pakai ketika nulis. Jadi ya itu kayak kembali ke pertanyaan yang pertama, bisa misahan antara musik dan nulis? Nggak bisa, karena ketika nulis gue harus dengar musik. Jadi gitu? Iya. Lo nulis sambil dengar musik? Gue dengar. Untuk buku ini ya. Bahkan tuh kayak buku-buku tertentu. Buku ini deh, buku Nawila ini lah, seri Nawila ini. Gue tuh gue punya, buat bikin lancar tuh gue mencari theme songnya gitu. Kayak begitu dengar lagu ini suka, gue akan putar itu ratusan kali mungkin ya. Jadi kayak begitu masuk lagu itu langsung bisa nulis dengan lancar. Tapi ketika mentok, gue nggak bisa dengar lagu itu lagi. Gue harus cari yang lain, totally different. Bahkan kalau perlu rock kayak metal kayak grunge kayak gitu. Nggak bisa yang mendayu-dayu atau apapun yang mirip-mirip sama yang gue dengar itu. Khusus yang untuk seri ini ya. Tapi kalau untuk yang lain, biasanya gue dengar musik apapun aman, atau nggak dengar musik juga nggak apa-apa gitu. Tapi lebih sering dengar musik kalau nulis. Beda banget, lebih sering dengar musik. Ya. Beda banget sama gue. Kalau gue tuh mesti sepi. Karena gampang terganggu. Kalau bagian awal memang nggak pakai musik ya, karena butuh kayak kepecah telur gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau udah mulai nulis setengah bab aja, gue butuh sound effect gitu, terutama yang nyambung sama lagu, sama bukunya. Kayak misalnya buku ini, aku dengernya lagu Prancis, judulnya, lagu-lagunya Prancisnya, judul si penyanyinya Françoise Hardy namanya, cewek yang suaranya bindeng-bindeng gitu, tahun 60-an gitu. Begitu denger itu kayak gue maunya mood yang agak sedih, agak apa gitu. Nah itu mendorong untuk menyelesaikan dengan baik, menstimulasi. Iya. Tapi kalau misalnya ini enggak, kadang-kadang terjadi juga kayak yang seperti yang lo alami itu, tiba-tiba dengar musik malah joget-joget ya, karena mendengarkan musiknya lagunya terlalu enak ya kayaknya. Pokoknya antaku mangke. Terus kemudian diingatkan oleh deadline-nya kemarin. Oh maaf ya, gitu. Kayak gitulah. Kenapa buku anak-anak makin banyak lo tulis? Bisa dibilang gitu kan? Iya. Itu kayak tiba-tiba jadi core, satu. jadi core lo gitu ya. Iya. Dan sekarang beda juga, banget dengan kehidupan. Ya, lo adalah ibu dengan seorang anak tunggal yang sekarang ada di Jepang. Iya. Memutuskan untuk hidup di Jepang dan menjalani hidupnya. Sebetulnya buku Nawila tuh buku yang kemudian disebut orang sebagai buku anak. Nggak gue tulis buat anaknya, Win. Gue tulis buat orang tuanya. Karena waktu itu gue merasa terganggu sekali dengan perilaku ibu-ibu sepantaran gue
Yang waktu anak gue main bersama anak mereka, terus waktu anak gue pulang, anak gue tanya, kalau aku tuh agamanya apa ya? Hah? Anak umur 4 tahun tanya agama ya? Gitu. Gue umur segitu gak mikirin, gue gak tahu agama gue loh gitu. Gue cuma tahu setiap hari Minggu gue pergi ke gereja, pulang dapat gambar kayak perangko itu, udah. Tapi terus sorenya gue main ke rumah tetangga gue yang ngaji, emak gue santai aja. Jadi gue nggak merasa kayak agamamu adalah Kristen dan temanmu adalah agama Islam dan kalian tidak berhubungan, sebaiknya tidak berhubungan. Emak gue santai banget. Setiap sore kalau gue mau ke rumahnya Farida, mau ngapain, emak gue nggak nanya mau ngapain, dia udah pasti kalau main ke Farida jam 5 sore gue pasti ngaji. Gue punya bukunya sendiri, tatakannya sendiri. Udah, jadi emak gue sesantai itu dan emaknya Farida juga sesantai itu. Kenapa sekarang Socha pada waktu umur 4 tahun gak bisa main sama Iis? Karena Iis beragama berbeda. Jadi waktu Socha aku bilang, kamu Kristen, kenapa? Oh ya sebentar, terus dia buka, aku Kristen. Terus Iis bilang, kalau gitu kita gak mainan. Loh. Anak gue tuh sedih banget pulang. Pasti. Sedih sekali. Gue bilang, wah ini gak benar. Terus gue bilang, tidak mungkin Iis punya ide tentang itu dari kepalanya sendiri. Ini pasti urusan mak bapaknya nih yang menanamkan bahwa sayangku jangan bermain dengan orang yang berkeyakinan berbeda. How come ya? Dan buat gue itu mengganggu banget, sehingga gue akhirnya menulis sebuah cerita kecil yang gimana gue waktu kecil menjalani hari-hari gue bersama Farida yang kakaknya tuh kiai gitu. Jadi kiai muda di Surabaya pada waktu itu, cukup terkenal, orang datang berduyun-duyun untuk berobat ke tempat dia. Dan tiap mereka buat acara mau lebaran apa, nyokap gue udah nyebrang aja ke sana, udah langsung masuk dapurnya, masak, bantuin bikin ketupat apa segala rupa. Dan kalau kami Natalan, emak bapaknya sama Farida sama kakaknya datang ke rumah, makan kue dan minum teh bersama gitu, sesantai itu. Jadi gue bilang, di mana rasa santai itu? Kemana perginya? Jadi gue mau nulis itu dari sesuatu. Gue cuma pengen cerita, gue waktu kecil kayak begini, gue main sama temen gue kayak gini, nyokap gue santai, nyokapnya Farida santai, pasang di Facebook, pasang di blog. Lalu orang bilang, menarik banget, terus lagi dong, terus lagi sampai akhirnya cukup banyak. Lalu orang bilang, terbitin Red. Terus ada yang bilang diterbitin aja. Terus gue bilang, siapa yang mau menerbitkan ya, karena bentuknya waktu itu emang banyak teks dan gue juga nggak mikirin mau digambarin kayak gimana gitu. Terus teman gue bilang, udah kita pakai crowdfunding aja. Pada waktu itu lagi musim-musim crowdfunding, seorang nyoba, ya coba terbitkan. Terus ternyata banyak yang beli. Udah selesai sampai situ. Ternyata ada orang yang buka toko buku kecil di Santa, pasar Santa, namanya Macy dan Teddy, melihat buku itu di kedai Cikini, lalu bilang, ini penulisnya siapa ya gitu. Kita cari itu, lalu kami ketemu dan bilang, kami mau menerbitkan ulang. Oh oke, terbit ulang. Nah sejak buku itu terbit 2017 terbit lagi, di pertama kali ditulis tahun 2012, terus kemudian 2017 5 tahun kemudian langsung orang merasa bahwa gue itu penulis cerita anak. Meskipun gue bilang enggak, ini buku untuk ibu bapaknya, semua orang bilang enggak, ini buku cerita anak, ini buat anak, karena tokonya anak-anak. Bahwa orang dewasa suka itu bonus. Terbalik ini terbalik maksud saya. Tapi semakin keras lo berusaha, semakin keras juga mereka mengatakan bahwa oke, abis itu terbit. Sesudah terbit, orang bilang buku kedua harus terbit. Ini buku kedua, karena buku pertama berakhir gantung. Anak ini bahagia apa enggak? Gimana? Oh oke, buat buku kedua. Setelah bikin kedua, orang ribut, harus bikin ke buku ketiga. Kenapa? Karena buku kedua berakhir sad end. Jadi orang marah gitu. Ini sedih banget ceritanya, akhirnya ini harus naik. Oke, begitu naik jilid ketiga, terus orang bilang, ini kenapa gantung lagi ya? Katanya, ini berarti harus ada jilid 4. Aduh, bilang gitu. Sementara jarak antara setiap buku tuh gue bikinnya 5 tahun loh. Karena berasa kayak apa ya, bukan berat aja, tapi risetnya butuh waktu. Terus menulis seolah-olah lo anak berumur
5 tahun, kemudian lo berumur 9 tahun, mengingat kembali hal-hal itu tuh berasa kayak berenang gaya punggung loh, Win. Iya. Menghabiskan energi. Iya, gue majunya ke sana, tapi sudut pandang gue kan ke arah sana ya. Jadi yang gue lihat adalah masa lalu, tapi gue maju ke depan terus maju. Belum lagi kayak misalnya gue nggak bisa sembarang menyebut lagu, misalnya lagu zaman itu yang ngetop apa ya, daerah ini makanannya apa ya pada masa itu ya. Sebenarnya cari PR sih gue, cari masalah sih dengan membuat jilid 2 dan 3 dan sekarang keempat. Tapi gue rasa gue perlu tantangan itu. Karena gue perlu tantangan itu. Gue perlu membuat sesuatu yang bikin gue kerja keras ketika menulis. Karena menulis cerita pendek itu menyenangkan gitu dan cepat gitu. Tapi gue ngerasa kayak menulis Nawila itu membuat otak gue bekerja sangat keras gitu. Kadang-kadang sampai kalau udah mulai on gitu gue bisa yang baca banyak sekali hal-hal yang gue nggak pernah baca sebelumnya gitu. Dan buat gue itu proses yang ya berat, tetapi mau tidak mau gue jadi nambah ilmu atau nambah pengetahuan karena tuntutan cerita yang gue buat. Gue rasa kalau gue nggak buat ini, gue mungkin nggak akan belajar tentang radio tuh zaman dulu tuh bikinnya kayak gimana sih? Apa sih komponennya dalam radio itu, namanya apa aja? Gila. Gila. Atau misalnya ketika lo bikin rawon gitu ya, itu makanan kesukaan gue, itu bahannya apa ya gitu. Gue cari tahu jadinya, kayak gini. Kenapa keluaknya harus yang kayak gitu? Namanya bendanya kayak gimana? Atau sebentar, maaf. Emang keluaknya harus gitu tuh emang ada banyak pilihan? Gua ada tahu. Yang muda, ada yang tua kan. Kalau yang tua dia akan sangat berminyak dan rasanya jadi, dan lo hanya butuh sedikit terus langsung bisa membuat rawon jadi gelap. Tapi kalau ada 1 atau 2 yang nyelip yang muda, rawon lo jadi pahit dan hitamnya nggak pekat gitu ya. Kayak gitu. Belajar banyak sekali. Kayak kan ada orang ya dalam proses kreatif udah ngebayangin di kepalanya bikin 4 deh series, bikin 4 sequence, bikin 4 produk berurutan. Dengan si Nawila ini nggak ada itu ya di kepala lo ya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Tapi sekarang kalau orang tanya sampai jilid berapa, gue akan bilang kayaknya 5 cukup ya, 5 ya. Gue bilang gitu. Kenapa? Karena gue nggak suka angka 4 sebenarnya. Tapi untuk mencapai 5 kan gue harus lewat 4 ya. Nggak ada cara lain. Nggak bisa kayak lift jadi 3A. Nggak bisa. Makanya gue pikir bikin 4 tetap. Tapi gue kalau ditanya sekarang, gue lebih siap dengan yang 5 sebenarnya. Jadi 5 itu di kepala gue udah terbentuk dengan sangat baik gitu. Ini 4 nih masih goyang aja, aduh repot. Terus kayak mencurahkan isi kepala dengan derasnya rasa di kepala dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Gue ngebayangin kayak lo nggak bisa diganggu pasti sih, Red. Iya, nggak bisa. Kayak trans gitu. Iya, gitu. Iya. Gue sih project itu gitu. Iya. Ketika nulis yang ketiga itu gue menyelesaikan. Jadi yang proses ketiga tuh agak berbeda dengan yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama tuh benar-benar materinya udah jadi, udah apa kan tayangnya satu kemudian jadiin 1 buku tambah 1-2 bab di tengah. Jilid 2 bikinnya nunggu diendapin lama gitu, tapi kira-kira udah tahu berapa terus nulis gitu. Mungkin butuh, kalau dibilang menyelesaikannya 6 bulan ya, ini 6 bulan yang benar-benar intens. Tapi yang ketiga itu awalnya macet asli karena gue merasa kayaknya ini mesti diapain ya gitu. Tapi waktu udah mulai lebih lancar, gue nulis terus gue maju ke editor gue bilang, ini kenapa bunyinya kayak jilid 2 ya?
Terus bilang, boleh kami edit? Boleh. Terus dia bilang, gue udah bikin 8 bab tuh. Dari 8 bab itu yang dibuang 6 nek, tinggal 2. Wow. Dia bilang, kenapa? Gue bilang, kenapa sebanyak itu? Iya. Kayak ditonjok gitu ya? Karena yang 6 ini coba lihat, kita buka jilid 1. Ini mirip sama ini mirip ini, ini. Dan anak ini, tokoh ini tidak berkembang, dia tetap seperti lo mulai bikin kayak dia kayak Doraemon, dia bilang gitu. Doraemon dan Nobita yang mau 10 tahun, mau 30 tahun dia segitu aja ya. Nggak bisa kayak gini. Sementara kan lo bilang dia pengen tumbuh, pengen ini. Oh ya. Nah, yang tumbuh tuh cuman di 2 bab ini. Yang bilang itu. Ya udah. Tulis ulang, mari tulis ulang gitu. Udah, tulis ulang. Satu lama gitu. Begitu kayaknya udah kesambet ya. Gue butuh 3 minggu aja untuk menyelesaikan, dan itu gue bisa sampai nggak tidur. Gue tuh nulis sampai gila, sampai capek banget, sampai gue tidur, gue sampai punya kayak futong matras, gitu, matras di lantai. Terus begitu kelar tuh pak udah tidur. Besok pagi bangun kayaknya gila nih gue ngobrol kayak kesurupan. Iya, kayak kesurupan. Iya. Dan banyak orang-orang gitu loh, ketika mereka di dalam level tertentu ya di emosinya yang bener-bener tuh kayak iya, gue baru ngerasain kemarin tuh, ngerasainnya kayak gitu tuh untuk yang ketiga. Dan ketika kelar tuh udah kayak ya udah beres, udah langsung udah begitu kirim ke editor bilang ya udah bungkus, nggak usah diapa-apain. Tenang. Mental seperti apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang penulis? Mental. Iya. Kalau aku bilang harus berani mencoba ya, karena aku merasa bahwa menulis itu kayak berenang, Win. Ketika lo kepengen mendapat hasil di ujung sana, lo harus berani mencoba. Itu first thing first, harus mau coba. Bahwa hasil pertamanya jelek, lo nggak bisa berhenti di situ. Lo harus berani nyoba lagi. Orang bilang, kenapa begitu tulisannya? Nggak bisa, lo harus terus mencoba sampai lo nemuin gaya lo sendiri. Bahwa dalam proses itu lo harus bergurunya dengan membaca karya orang ya. Lo harus latihan, ya itu nggak bisa dielakkan. Tapi lo harus punya kemauan dan berani untuk mencoba dan mengakui bahwa iya nih jelek banget ini yang ini ya gitu. Harus punya keberanian itu. Kalau enggak, ya lo akan menghasilkan karya yang mungkin biasa-biasa aja mungkin gitu. Tapi lo udah terlanjung bangga dengan itu gitu. Repot. Gila. Iya, enggak never ending improving gitu ya, improve yourself kayak gitu sih. Kalau kan banyak ya orang-orang di timeline, terutama figur-figur populer gitu di luar negeri, selalu mengatakan journaling. Itu kan salah satu hal sederhana ya, yang perlu dilakukan oleh setiap orang untuk betul. menulis gitu. Terus gue juga ingat dulu Oprah itu setiap hari menulis 5 hal baik yang sudah dia lakukan di hari itu, dan dia terus menulis. Gue nggak tahu sekarang masih dilakukan atau enggak gitu ya. Terus juga journaling itu kan membuat kita jadi bisa, selain merangkai kata, mengeluarkan apa yang ada di kepala, itu bisa menjadi sebuah ritual dan kemudian membantu kita untuk lebih mudah mengartikulasikan pikiran dan perasaan kita kan, Red? Oh iya betul. Journaling itu penting sekali dan di beberapa kelas, di hampir semua kelas nulis yang gue bikin ya, selalu gue minta pesertanya melakukan journaling. Kenapa? Karena journaling itu meskipun hanya 5 menit aja sehari, kalau dari efek sebagai penulis itu akan melatih lo menemukan kata-kata yang selama ini tersembunyi, lo latihan gitu. Tapi yang paling penting adalah lo mulai bisa mengartikulate apa yang lo rasain, apa yang lo khawatirkan, dan paling penting sebenarnya adalah being grateful ya.
Ya, journaling itu salah satu cara lo bersyukur bahwa gue udah sampai di saat ini, meskipun masalah gue segini banyak, tapi gue tetap bisa berdiri loh, gue tetap bisa bekerja, gue tetap, itu ada bentuk rasa syukur, dan rasa syukur itu bikin tubuh lo kayak, kata orang ya, bikin tubuh lo kayak regenerate good cells gitu ya, healthy cells gitu. Jadi yang makanya journaling penting. Makanya banyak sekali psikiater, psikolog yang ketika punya pasien atau klien itu pasti bilang, coba nulis. Gue pernah punya satu peserta penulis private ya. Dia oleh psikiaternya diminta untuk melakukan journaling gitu. Karena dia bilang kalau mainnya ke obat gitu, tubuh bisa bereaksi macam-macam gitu. Memang obat diperlukan ketika saat genting, tetapi selebihnya adalah menulis. Bahwa ketika dia nulis pertama aja nih udah nangis, udah wah tumpah-tumpah gitu ya, ya nggak apa-apa, mungkin itu yang diperlukan. Selama ini penuh dan lo nggak punya sarana untuk cerita, atau lo mengeluarkan, atau lo nggak tahu bahwa lo punya segitu banyak beban yang mengganggu, dan ketika nulis, ya ampun gitu. Kayak misalnya gue cuman bilang, boleh nggak tulis surat? Sama siapa? Sama orang yang lo pengen ngomong tapi selama ini nggak bisa karena banyak hal. Terus dia baru nulis Dear Mom gitu, udah wah, udah nangis deh. Ya udah nggak apa-apa. Hari ini mulai dengan apa? Dear Mom, terus aku nggak baik-baik aja gitu. Oke, ya nggak apa-apa, bilang biar ibumu tahu gitu. Dikirim atau nggak dikirim urusan nanti, tapi paling tidak kamu keluarkan bahwa mengakui bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja gitu. Jujur. Iya. Jadi journaling emang perlu. Mau jadi penulis nggak jadi penulis, ya journaling. Iya. Setuju. Do you journaling? Iya. Tapi nggak sering ya. Nggak sering. Kalau gue ngerasain kan, gue suka sebulan 2 kali 3 kali nulis tulisan buat website kantor, talking. Gue ngerasa kayak suatu saat tiba-tiba gini, udah 2 minggu nggak nulis ya, kayak penuh. Terus nggak tahu mulai dari mana ya? Iya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gue tahu juga tekniknya. Ya udah nulis aja, nggak usah pikirin judul. Ntar begitu udah nulis panjang, ini dia judulnya. Kalau dulu masih kusut mikirin judul, terus berusaha semua mengacu kepada judul itu. Terus tiba-tiba sok bolak-balik memperhatikan tanda baca bener apa enggak. Akhirnya buang waktu terlalu lama. Iya. Belum lagi nanti judulnya ini, terus pokoknya ke arah sini, tiba-tiba terus nulis, loh kok nggak ada hubungannya ya? Gitu. Iya. Biasa itu terjadi. Iya, semua orang harus membiasakan diri untuk menulis berarti dong, Red ya? Iya. Semua orang ya? Iya, semua orang. Sebenarnya menulis itu kalau untuk dimanfaat diri sendiri tentu saja lebih baik untuk artikulasi, untuk menenangkan, untuk apapun ya gitu. Tetapi saya rasa kita tuh sebagai bangsa Indonesia tuh jumlah penulisnya sedikit, nggak kayak di luar gitu. Semua orang bisa nulis gitu. Nah, kekurangan penulis kita ini membuat kita tuh nggak punya catatan tentang our background, our history, our ancestor gitu ya. Jadi kalau padahal ya, kalau setiap orang di setiap keluarga itu, atau seseorang di keluarga itu menulis tentang keluarganya aja, lo ngebayang nggak sih gimana sejarah keluarga Parangkuan misalnya gitu, dari atau Jana dan Erwin gitu. You start ya gitu, kayak mulai bertemu kayak apa gimana, kemudian bagaimana ketika anak-anak datang, terus kemudian pada satu titik lalu, atau lu mulai mundur ke belakang ketika lu SMA, ketika lu kuliah, lu SMA, lu SMP, lu SD, lu dan nyokap bokap lu sama grandparents gitu. See how beautiful it will be gitu. Yes. Iya. Ada rasa yang beda nggak sih nulis tangan sama nulis di laptop? Karena ada beberapa penulis hebat di luar negeri masih handwriting. Dan gue terkaget-kaget.
wah ini orang yang hebat begitu dia masih handwriting. Iya, beda banget. Beda banget ya. Beda banget. Dan itu ada teorinya dan kurang lebih bunyinya bahwa ketika lo berpikir dan menulis itu syaraf-syaraf yang lain itu bekerja sama dan itu membuat otak lo tuh jadi bekerja lebih keras karena dia harus memerintahkan tangan untuk nulisnya gini, harusnya gini. Dan gerak tangan ini berpengaruh banyak pada tubuh lo gitu. Jadi memang sebaiknya menggunakan tangan gitu. Gue masih melakukan itu, menulis pakai tangan, terutama untuk bagian first kayak outline atau apa, gue mau nulis apa untuk cerita ini gue tulis pakai tangan gitu. Jadi di mix. Nanti kalau udah rapi atau udah jelas mau ngapain baru gue mulai main mengetik gitu. Gue mengetik sangat cepat emang. Itu bukan dari dulu. Iya. Berijazah. Nah, jadi gue butuh untuk tulisan-tulisan tertentu gue butuh menulis tangan gitu. Kalau mencatat aja misalnya kalau kita ngobrol gitu atau meeting gitu, gue lebih memilih menulis pakai tangan karena kayaknya jadi lebih ingat gitu. Jadi ketika buka catatan, gue ingat nih ketika nulis ini nih gitu. Tambah gue kalau nulis pas meeting bosan dikit gambar ya kan, jadi gue inget nih pas gambar ini dia ngomong apa nih, makanya ya gitu kayak gitu. Jadi iya nulis tangan lebih baik sebenarnya. Bahwa kita nggak sabar ya itu urusan lain ya. Gue suka nggak sabar tuh nulis, aduh, apalagi biasanya jadi makin nggak sabar ketika gue tahu gue mau nulis apa, kira-kira nanti jadinya kayak gimana. Nah kalau sampai kayak posisi kayak gitu gue langsung udah buka laptop aja, gue tahu udah mau ngapain. Tapi kalau masih dalam proses menggali, mencari kira-kira kemana larinya gitu, gue harus pakai terus tangan. Tadi lo bilang soal karya yang kalau dipaksain jadi biasa, terus kalau nggak dicurahkan nggak tahu punya karakter kayak apa. Ini yang gue tangkap ya, yang tersirat dari narasi yang lo ucapin. Terus kan buku-buku lo populer ya, sampai ditaksir sama publisher dari Inggris. Ada nggak sih secret recipe untuk bikin sebuah karya seni apapun itu yang kemudian bisa menonjol? Gue nggak bilang terkenal ya, tapi menonjol. Dan karya-karya lo tuh kan menonjol semua, beda gitu ya. Gue dengerin musik lo juga beda ya. Tadi gue bilang hati gue tuh kok tenang banget. Gue pikir kalau dalam menulis ya, gue menulis apa yang gue mau tulis, apa yang gue rasa penting buat gue. Jadi ketika gue nulis, gue kayak bukan kayak, tapi gue nulis itu karena gue senang ngelakuinnya. Gue mau itu menyenangkan gue, dan kalau nanti dibaca orang gitu, orang akan ngerasa, oh aku ngerasa senang dengan baca bukumu gitu. Tapi itu bonus sebenarnya Win ya. Tapi lebih kayak waktu gue nulis ini gue apa ya? Marah kan? Enggak sih, lebih kayak gue mencatat sesuatu yang gue tahu benar dan gue mau ini tersimpan dengan baik gitu. Sorry, maaf. Maksudnya si Nawila ini adalah si Socha yang pulang ke rumah. Itu bukan mau pengen, kenapa sih pengalaman ini terjadi saat ini gitu? Kalau Nawila sebenarnya kisahnya banyak diambil dari masa gue kecil. Oke. Masa gue kecil. Jadi gue menulis itu karena ngerasa bahwa gue mau berbagi ini sama orang banyak gitu. Gue mau berbagi apa yang gue rasa lo harus tahu gitu. Nah ketika gue pengen membuat orang tertarik sama ini, maka gue harus menulisnya dengan sebaik mungkin. Gue kepingin menulis dengan cara yang gue tahu dan gue senang dan gue sendiri nyala ketika melakukannya. Buat gue itu penting. Kalau gue bikinnya asal aja atau yang penting kelar deh gitu, orang akan ngerasa kok gue tahu itu. Begitu juga ketika musik gitu. Jauh sebelum gue bikin musikalisasi puisi itu gue pernah tuh dapat kontrak
untuk jadi penyanyi pop. Terus dapat kontrak sekian album gitu, pas baca-baca gitu, setelah lihat-lihat ya, terus lagunya kayak gitu ya. gue langsung mikirin, ketika gue nyanyiin itu gue ketawa sendiri nggak ya gitu. Kayaknya bahaya nih kayaknya. Gue nggak deh gitu. Ya nggak jadi gitu, meskipun teman gue yang ngajakin sampai gue dapet kontrak tuh ngamuk gitu, bro nggak tahu gue usaha kayak gini ya, tapi gue nggak kepengen itu jadi hal yang menyusahkan gue gitu ya. Gue kayak apa yang lo lakukan aja gitu, ketika lo memilih untuk membuat talking gitu, lo kepingin orang lain mendapatkan manfaat dari itu, dan supaya orang lain mendapatkan manfaat itu lo harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. At least itu bermanfaat dulu buat lo, iya gak sih? Iya, true. Iya, betul. Gitu. Jadi ya gitu, gue rasa sih itu yang gue pengen lakukan sih, yang selalu gue jadikan pedoman gitu. Ketika buku ini dipajang di mana, terus dibaca orang atau ada di Instagram atau di mana gitu, gue biasa kayak mudah-mudahan yang baca senang. Terus ketika gue ngeliat itu gue I'm happy that that's mine gitu. Wow. Kayak melihat penghargaan yang banyak lo terima, ada nggak yang menyentuh banget? Itu kan pencapaian ya, berarti kan dilihat oleh orang lain, diterima dan dihargai. Iya. Yes. Penghargaan itu buat gue mungkin bukan mungkin ya, tapi penghargaan buat gue bukan menang gitu. Meskipun pernah menang juga, tapi lebih pada ketika lo ketemu orang di jalan, seorang itu bilang gue baca buku lo, gue suka. Itu adalah the best acknowledgement menurut gue. Daripada Iya. Penghargaan. Iya. Kayak misalnya si Haina ini ya, berawal dari TikTok yang gue tujukan buat Socha sebenarnya, karena Socha jauh, ngobrol susah. Kalau masa dia sibuk maksudnya? Dia sibuk sekali. Dia wow. sibuk. Terus kayak emaknya dong. Sibuk. Terus gue so heran gitu, kamu sibuk sih gitu ya. Kok bisa? Maksud lo. Jadi kalau gue telepon dia, kan gue baru agak nyala dan agak kangen parah tuh ketika malam ya gitu ya. Ketika udah sepi gitu, nggak ada orang di rumah, terus gue kayak telepon Socha atau WhatsApp dia. Begitu gue WhatsApp, hey nak, terus lo kenapa? Terus dia jawab, kamu sakit? Kamu apa? Aduh, cuma mau bilang halo doang gitu. Kenapa sih panik banget gitu? Oh, kirain kamu kenapa? Enggak. Gue cuma pengen bilang bahwa dia kerja di Jepang. Tentu saja perusahaannya Jepang. Terus kita tahu kan etos kerja mereka kayak apa kan gitu. Jadi gue pengen bilang atau kasih nasihat apalah gitu. Kalau itu buat dia panik waktu ngebaca WA, mari kita cari jalan lain. Ya udah, pakai TikTok aja, lo bisa baca kapanpun lo mau ya gitu. Jadi nulis di tayang di TikTok, terus kemudian oke, ada orang yang pengen membuat ini jadi buku gitu, menawarkan. Sira Media bilang dibukuin ya, oke. Ya nggak plek-ketiplek gitu, tapi gue buat sedikit berbeda. Nah, ketemu orang yang ngebaca ini gitu, terus tiba-tiba di tengah jalan Bareda atau Mak gitu, tiba-tiba lari terus minta dipeluk gitu, kayak wow gitu. Itu rasanya gue kayak berasa dapat suntikan energi, dapat disayang orang gitu ya. Itu kayak rasanya ya gitu. Nggak bisa diuraikan dengan kata-kata kan? Nggak bisa. Dan coba diurain. Apa coba? Nggak bisa. Totonya cuma merinding, terus di sini merinding di mana gitu, terus hangat di sini hangat gitu, kayak kemarin pergi ke Luwuk gitu, ngobrol sama anak-anak, totonya anak-anaknya bercerita terus nangis terus minta dipeluk gitu. Gue berarti kayak wow gitu, kayak menurut gue that's the best acknowledgement ever ya. Buat gue itu sih. Kalau gue lihat ya Red, kan gue terkaget-kaget ya begitu lo pernah ngirimin Nawila ke gue yang pertama. Terus gue tahu lo juga nyanyi, gue kayak gini, Reda yang gue kenal begini,
Oke, Reda adalah seorang pemimpin redaksi. Ya, itu saya tahu. Reda adalah orang teman diskusi yang sangat asik. Lepas ngobrol apa aja, kesana kemari, bercabang-cabang. Iya. Tapi Iya. Reda, iya kan maksudnya Red? Iya. Terus kita nggak pernah ketemu lama sekali kan gitu. Terus Reda jadi penulis buku. Ya, kalau di kepala itu gue nyambung wajar, ya? wajar, sangat wajar. Pengalaman yang banyak. Reda jadi penyanyi. Wow, seru amat ya gitu. Dengerin musiknya gitu. Kayak di kepala gue hebat ya. Maksudnya kan orang sebenarnya ada orang yang kan disaranin sebelum umur 30 tahun lo udah harus tahu lo mau jadi apa. Iya kan? Iya. Tapi lo kan meniti karir itu dari industri kreatif, dari majalah dan segala macem sampai akhirnya lo ada di perusahaan oil and gas. Itu kan sebenarnya nyambung juga walaupun ya kan? Benang merahnya ada lah walaupun ujung ke ujung. Iya. Tapi ini tiba-tiba loncat beda banget dan itu lo memulai karir ini nih di usia lo yang tidak muda lagi sebenarnya. Betul. Iya kan? Iya, betul. Tuh gimana sampai menemukan itu? Menemukan itu ya. Gue rasa ketika gue masuk di Total tuh gue pas umur 50 ya. Dan kita masih ketemu kan waktu lo di Total. Iya, masih ketemu. Gue ngerasa gue menemukan sesuatu yang baru, gue belajar yang baru. Lalu di situ gue merasa kayak di sini ternyata gue bisa main musik ya gitu. Oke, gue main musik. Tapi tetap nggak kebayang akan seperti ini. Tahun berjalan gitu. Terus gue ngerasa bahwa ada seseorang anak muda namanya Felix Das melihat Ari Reda main gitu. Lalu dia mengajukan diri jadi manajer. Terus gue kayak, ini orang sadar nggak ya? Ini penyanyinya umurnya udah kepala 5 semua loh. Tapi dia santai aja gitu. Terus gue pada waktu itu gue berasa kayak, jadi yang selama ini gue kerjakan tuh baik-baik aja kok sebenarnya gitu. Jadi bahwa apa yang gue suka kerjakan itu ya udah jalanin aja gitu. Yang penting lo suka. Bahwa kemudian ada orang lain yang suka, that's a bonus. Bahwa kemudian dari orang lain yang suka itu ngajak lo nyanyi di mana-mana, that's another bigger bonus gitu ya. Bagus lah gitu. Nah, tapi yang buat gue merasa bahwa let's give a try this new career, so called career tuh ketika 2017 akhir ada pilihan mau pensiun atau mau lanjut ke Pertamina gitu. 50 berapa waktu itu? 55. Oke. Pada waktu itu gue ngerasa kayak perjalanan musik tuh kencang banget. Jadi udah siap untuk mau tur Asia, mau apa gitu. Gue bilang gila nih kalau gue kerja di Pertamina repot nih hidup gue ya gitu. Ya udah gue mundur aja. Ternyata tahun 2018 itu Ari sakit dan kemudian meninggal sehingga tur tidak jadi. Tapi gue udah kadung basah nih, udah pensiun nih. Gitu. Terus berubah game plan. Iya, berubah. Iya kan? Iya, berubah. Dan itu terjadi tanpa gue sadari sebenarnya ya gitu. Karena ketika gue lagi bingung gue mau ngapain, karena gue sebenarnya pada waktu itu gue lebih berkonsentrasi untuk bermain musik instead of writing gitu, instead become a writer gitu. Kan udah mau tour, mau ini, tiba-tiba Nawila ditaksir Emma Press dari Birmingham. Tiba-tiba gue dapat residensi ke London. Terus gue ngerasa kayak kok gue lupa ya sama cangkul gue yang satu ini ya gitu. Kan gue nulis ya. Yaudah kalau gitu gue nulis. Gue memilih justru pada saat itu berhenti main musik. Karena gue gak tahu mau ngapain. Main gitar gue seadanya, CG FD aja kan. Nah nih oke, nulis. Dan gue memutuskan untuk lu gak usah ingat-ingat main musik gitu. Ternyata pulang dari Inggris ada tawaran main musik. Lalu gue bilang oke, kita coba aja. Gue gak, kalau lo nanya kayak macam pencerahan atau kayak kesambet apa, kena petir gitu, tuh gak terjadi sih Gwen. Jadi it's more like just
rolling around aja gitu, gelinding aja gitu. Ada tawaran ini ambil, tawaran ini ambil, tawaran ini ambil. Justru pada waktu itu mungkin ya salah satu pemicunya dan yang bikin gue memutuskan untuk gue jalanin apa yang gue bisa dan gue suka adalah ketika datang komentar-komentar dari orang yang seumur gue, teman-teman kuliahan, teman-teman SMA tuh yang kayak, Red, umur lo tuh udah 56, 57 gitu waktu itu kan. Red, ingat-ingat umur kenapa? Emang kenapa? Kalau keliling-keliling gitu sih, udah gitu nyanyi lagu gue itu ternyata yang suka anak-anak umur 18, 25, Serius? 18 sampai 35. Iya. Yang bener? Iya, sampai hari ini. Oh, jadi iya? kalau gue main, itu yang nonton tuh umur less than 40 semuanya. Wow. Nah jadi gue, kalau udah kelar pada minta foto, kan lucu-lucu mukanya ya kan, masih muda apa gitu. Oh, itu menjadi hal yang cukup diributkan gitu. Jadi kayak, Red, ingat umur dong, lu mau mainnya sama berondong-berondong gitu, sama ini. Lu nggak tiba-tiba ada isu bahwa mungkin lu sebaiknya lebih rajin beribadah gitu. Terus gue, tapi itu ya, omongan itu tuh bukan bikin gue jadi mikir jangan-jangan iya, enggak, gue langsung enggak, gue akan melakukan ini karena ini bikin gue senang, ini bikin gue berpenghasilan, ini bikin gue keliling dunia, gue bisa sampai ke Bulgaria, gue bisa sampai ke Sorowako, gue bisa sampai ke Perth. Gue tuh nggak pernah kebayang bisa sampai ke negara-negara itu gitu. Gue bisa sampai ke Luwuk, keliling NTT, ke Medan, ke Kalimantan, kayak terus gue harus give up all this gitu untuk melakukan hal yang kalian anggap adalah hal wajar. Enggak, that's not me. Gue rasa itu sih tanggapan orang, teman dekat, bahkan ya teman seumuran, teman sepermainan yang kayak mungkin dia merasa dirinya berjasa ya dengan mengingatkan gue ya. Justru itu bikin gue kayak enggak gitu, langsung enggak, permisi, langsung dung sampai Red bisa reunian gak sama teman-teman SMA? Jam berapa, hari apa? Bo, katanya, iya gue ada jadwal soalnya gue cuma bisa jendelanya cuma segini pada hari itu karena malamnya gue berangkat ke sini kayak gini. Udah habis itu gak diundang lagi. Gak diundang reuni, udah jarang lah. Terus gue pikir ya mungkin gue akan miss banyak kegiatan-kegiatan bersama mereka, tapi gue akan selalu membela hal-hal baru dan seru dan yang datang terus ke gue. Kayak misalnya nanti bulan Oktober gue akan ikut Gulali Festival teater untuk anak-anak di Jogja. Gue akan bikin showcase musik dari karya-karya anak-anak tentang tema tertentu. Terus abis itu 27, 28, 29. 28-nya gue kabur ke Semarang karena ada show di situ. Sesudahnya gue akan ikutan festival literasi untuk anak-anak. Kemudian tahun depan mungkin akan pergi ke negara seberang, entah kemana gitu. Tapi should I give all that up? No, not in a million years. Ini bikin gue nyala. Itu yang bikin gue gembira dan terus punya energi gitu. Jadwal gue kadang-kadang gila banget sih. Kayak minggu kemarin gitu, gue dari Kupang pulang semalam, besoknya ada talk show di Pos Blok. Paginya jam 3 gue udah ke airport karena gue harus ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Iya. Jadi emang mepet asli dan sibuk ya, sampai satpam dekat yang tukang buka portal tuh, Bu mau pergi? Pak, kayaknya kemarin baru pulangnya, mari. Kok kamu mencatat ya Pak? Ya, gue rasa mungkin kalau dari perjalanan gue melakukan apa yang gue suka, apa yang gue bisa gitu. Tapi yang bikin gue nggak berhenti dan adalah justru omongan yang menyuruh gue berhenti dong Red gitu, nggak capek gitu.
tuh dorong tuh anaknya biar cepet kawin dan punya cucu. Oh my god. Enggak semua orang harus menjalani hidup yang seperti kamu jalani. Dan permisi, apakah kamu gembira dengan itu? Yes. Red, seru banget ngobrol sama lo, Red. Sama, seru juga. Gila. Makasih lo. Sama-sama dong. Gue mau nanya, gue ada 3 pertanyaan. Role model siapa sih, Red? Pertanyaan pertama. My mom and my dad. Why? They shaped me. Bapak gue itu polyglot ya. Dia tuh sangat suka bahasa. Jadi dia menguasai 8 bahasa asing, Win. Kami anak-anaknya cuma punya 2 atau 3 lah maksimal gitu, 3 maksimal. Dia tuh 8 dan 8-8-nya lancar, dan kalau switch tuh nggak kayak kita yang tiba-tiba nyari bahasa Inggris gitu. Dia Indonesia, Inggris, Jerman, Prancis apa gitu. Dia musik juga dari dia. Ibu gue karena dari Indonesia Timur, bahasa Indonesia yang sangat baik, dan dia menulis. Jadi dan dia juga suka musik. Jadi kalau bokap gue memberi bahan musik klasik, nyokap gue ngasih gue musik pop zaman itu, dan nulis. Dan dia orang yang membuat gue sangat suka membaca ya. Jadi ya gue rasa itu sih 3 komponen penting dalam menulis. Pertama, lo harus suka baca. Kedua, lo rajin menulis. Ketiga, lo mau belajar dari lingkungan lo mau menyerap gitu. Terakhir, ada nggak kata-kata yang merubah hidup lo? I choose happiness. Thank you, Red. Makasih. Terima kasih.